Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mungkin materi ini belum pernah tersampaikan secara langsung di kelas ya, karena pertemuan-pertemuan awal di kelas itu banyak halangan ya, banyak halangan. Minggu pertama ada atau minggu kedua gitu ada acara apa namanya expo universitas atau expo fakultas gitu ya, terus atau gebiar uniku itu. Terus kemudian minggu berikutnya ada pekan olahraga atau semacamnya gitu. Kemudian minggu berikutnya kebetulan eh, istri saya nggak sehat, jadi saya harus bolak-balik ke rumah sakit selama beberapa hari dan tidak bisa masuk kelas ya. Nah, kita langsung aja. Jadi di materi ini namanya teknik capital budgeting atau konsep capital budgeting ya. Jadi kenapa disebut konsep capital budgeting? Karena berasal dari makna capital expenditure budgeting atau dalam bahasa Indonesianya penganggaran pengeluaran modal ya. Capital expenditure, capital itu modal, expenditure itu pengeluaran. Jadi pengeluaran modal dan budgeting adalah apa? Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu intinya berisi dari perencanaan, pengeluaran, dan perencanaan penerimaan ya. Jadi di dalam suatu bisnis tentu saja tujuan utama ya, tujuan nomor satunya adalah mendapatkan pendapatan yang diharapkan menghasilkan laba. Laba itu apa? Laba itu ya margin ya, kelebihan dari harga atau eh, keuntungan ya, margin dari harga produk atau jasa kita ya. Kalau jasa dan produk kita mempunyai margin dari harga, maka totalnya kita dapat pendapatan. Nah, selisihnya dengan biaya yang akan kita keluarkan itu adalah laba. Nah, tapi belum masuk ke operasional atau operating expenditure ya. Di dalam konsep ini kita baru capital expenditure. Jadi dalam perintisan bisnis atau pengembangan bisnis ada dua macam biaya. Yang pertama capital expenditure, yang kedua operational expenditure. Capital expenditure itu adalah pengeluaran modal di awal. Operational expenditure adalah pengeluaran biaya-biaya operasional saat berjalan runningnya suatu perusahaan. Nah, tentu saja karena ada bahasa budgeting di sini ya, perencanaan itu kita ber apa namanya berasumsi ini adalah awal dari sebuah bisnis, baik itu pendirian perusahaan, pendirian pabrik, pendirian proyek, atau pengembangan ya. Bisa juga pengembangan perluasan pabrik, pengembangan perluasan kapasitas produksi, pengembangan perluasan toko, pengembangan perluasan kamar hotel dan sebagainya. Jadi di awal ya, budgeting itu perencanaan, jadi di awal. Kembali ke fungsi manajemen, salah satu fungsinya adalah perencanaan dan capital budgeting adalah bagian dari eh, perencanaan dalam fungsi POAC. Kita perencanaan itu di awal. Jadi di awal kita akan mengukur dulu ya, proyek kita, bisnis kita, perusahaan kita, apakah secara finansial akan menguntungkan atau tidak jika kita jalankan proyek atau bisnis itu. Ya. Bagaimana mengukur proyek kita, bisnis kita, perusahaan kita akan untung atau tidak, kan belum terjadi ya. Belum terjadi, masih dalam perencanaan. Kita akan ukur dengan teknik capital budgeting. Ya, kita masuk ke definisi dulu ya sebelum ke teknis. Jadi proses perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana proyek atau kita sebut dengan investasi awal atau kita sebut dengan
modal awal dalam istilah keuangannya adalah capital expenditure. Biasanya jangka waktunya eh, pengembaliannya atau kembali modalnya lebih dari 1 tahun. Kalau yang jangka pendek mungkin kita nggak usah pakai capital budgeting. Ya. Apa aja proyeknya? Bisa jadi pendirian awal ya, pendirian awal bisa jadi juga eh, penggantian ya atau perluasan ya. Tadi seperti saya sebutkan atau pertumbuhan ya. Kita ingin mengembangkan kapasitas produksi. Kalau perluasan mungkin perluasan lahan, perluasan aset, perluasan pabrik dan sebagainya. Kalau growth itu kita ingin membuat suatu produk baru atau jasa baru di luar core bisnis yang sudah kita jalani selama ini ya. Itu beberapa ada banyak ya. Nah, konsep dasarnya adalah pertama jangka panjang. Artinya apa? Eh, harapan dari seorang investor, dari seorang pemilik saham, dari seorang pebisnis adalah usahanya, bisnisnya berkesinambungan, berkelanjutan, man- manjang, majeg terus ya, berjalan terus, menguntungkan terus. Itu harapan dari semuanya yang normal ya, yang normal. Nah, maka dari itu kita membuat perencanaan jangka panjang. Perencanaan apa itu? Perencanaan arus kas, yaitu sini ya. Nah, itu arus kas. Arus kas atau menyusun perencanaan kas masuk dan kas keluar secara general ya. Dan kemudian kita menggunakan salah satu tekniknya adalah menggunakan discount rate yang normal yang itu bisa kita anggap sebagai cost of capital atau biaya modal ya. Nah, nanti itu akan dijelaskan dalam apa namanya pelajaran berikutnya ya, dalam materi berikutnya. Tapi adalah satu hal penting kita menggunakan discount rate atau tingkat diskonto atau tingkat bunga. Kenapa? Karena biasanya perusahaan yang besar yang membutuhkan modal besar itu akan menggunakan pinjaman atau hutang dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sehingga kita juga akan menghitung dengan tingkat bunga. Selain itu juga bisa me, apa istilahnya mengantisipasi inflasi atau turunnya kemampuan nilai mata uang ya yang kita pelajari di dalam konsep time value of money. Jadi discount rate ini sama kan dengan konsep discount rate-nya atau tingkat bunganya dengan time value of money yang sebelumnya kita pelajari. Oke, harus ada cash flow ya. Kita jadi merencanakan cash flow. Apa tuh cash flow? Cash flow itu bisa jadi untuk beli tanah, beli lahan, beli sawah, beli kebun, mungkin membeli hak guna atau hak pakai hutan, kemudian untuk mendirikan bangunannya, untuk membeli mesinnya, peralatannya, untuk pemasangan mesin, peralatan, dan sebagainya. Nah, ini adalah kas keluar ya, outflow atau kita sebut dengan initial outflow atau initial investment atau investasi awal ya, uang yang kita keluarkan di awal. Cash outflow. Nah, kemudian juga kita akan membuat proyeksi atau peramalan atau perkiraan atau rencana cash inflow atau arus kas masuk. Nah, dalam teknik ini kita anggap arus kas masuknya sudah bersih. Jadi disebut dengan arus kas bersih. Kita anggap sudah ada pengeluaran operasional selama tahun proyeksi itu sudah dikurangi biaya-biaya ya. Jadi kita asumsikan datanya itu arus kasnya sudah bersih. Nah, ini dia intinya. Ada berapa nih? Saya sering menggunakan 4 metode penilaian dalam capital budgeting ya. Itu bisa payback period method, net present value method, atau internal rate of return method, dan profitability index. Nah, ya ke sini ya. Nah, ini payback period ini
adalah metode yang tidak menggunakan time value of money, yang tidak berkaitan dengan tingkat bunga, dan itu hanya akan mengukur satuannya tahun pengembalian ya. Jadi satuannya tahun, kita mau berapa lama ya? Mungkin mirip-mirip BEP tapi ya agak berbeda sedikit ya. BEP juga bisa kita hitung, bisa kita sebut kadang-kadang payback period, tapi menurut saya lebih tepatnya payback period ya, karena ini akan mengukur berapa kita keluarkan dan berapa proyeksi pemasukan kita. Dari situ kita ukur berapa tahun akan kembali initial investment atau initial outlay atau investasi awal kita. Nah, yang kedua ini adalah net present value. Yang ketiga, internal rate of return. Dan yang terakhir adalah profitability, ini ya, profitability index. Ini mempunyai kesamaan. Yang tadi payback period tidak menggunakan time value of money atau tingkat suku bunga, sedangkan tiga metode ini menggunakan tingkat suku bunga ya. Jadi kita pakai rate of return ya, atau discount rate atau tingkat bunga atau tingkat diskonto ya. Net present value itu sama dengan konsep yang kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu present value, future value, dan sejenisnya dalam time value of money. Nah, itulah kenapa kita pentingnya belajar itu, karena kita akan gunakan dalam teknik ini. Nah, apa itu net present value? Net itu artinya bersih ya, neto. Dan present value artinya apa? Nilai sekarang. Jadi, kita akan menghitung nilai bersih dari arus kas kita yang dikonversi atau dihitung dengan rumus present value. Oke. Ini kita skip dulu ya, supaya mengefektifkan waktu. Kita akan langsung belajar apa nih? Ya, kita akan langsung belajar ini nih. Ya. Ini dia net present value ya. Rumusnya ini masih sederhana ya, masih nggak terlalu rumit ya. Nah, karena apa? Karena ini sebenarnya apa? Rumus present value ya. Anda bisa lihat ini rumus present value kan? Di sini kan rumus present value ya. Di sini ada apa? Nih, maaf. Di sini ada apa? NCF dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah R dipangkat dengan T. Nah, semua ini di sigma atau diakumulasikan atau dijumlahkan dari waktu tahun yang pertama sama dengan sampai dengan tahun ke N ya, sesuai pengamatan kita atau sesuai perencanaan kita mau berapa tahun membuat arus kasnya yang tadi saya jelaskan di awal. Lalu setelah kita hitung present value dari cash flow ya, ini rumus present value ini ya, kita akan kurangi dengan A0 atau bisa kita sebut dengan investasi yang dikeluarkan di awal atau initial investment atau initial outlays ya. Jadi intinya arus kas selama perencanaan dikurangi arus kas awal ya. Jadi kita membuat proyeksi pertama, tahun ke-0 kita ngeluarin duit buat investasi, tahun kedua kita memperkirakan pendapatan, tahun pertama tadi tahun ke-0 ya, tahun ke-0 atau sekarang kita mengeluarkan investasi, tahun pertama operasional berjalan kita membuat proyeksi penerimaan kas bersihnya tahun pertama, tahun kedua kita membuat proyeksi penerimaan kas bersih tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke N. Nah, itu akan kita rubah ke dalam present value. Kita akan tarik ke nilai sekarang, perencanaan ke tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Itu kan berarti beda-beda. Tahun ke-1 ya tahun ke-1, tahun kedua ya tahun kedua, tahun ketiga tahun ketiga. Nah, nilai perencanaan itu kita present value kan, tarik semua ke nilai sekarang. Itu namanya present value. Nah, kemudian kita jumlahkan jadi CF itu cash flow tahun hingga tahun ke T ya. Net cash flow, tapi ini net cash flow kita nggak usah hitung, kita anggap saja itu sudah net ya. Itu nanti teknis ya, teknis di operasional. Jadi anggap saja kita penerimaan kas bersihnya per tahun itu kita bahasakan dengan net cash flow, dijumlahkan, dibagi dengan dalam kurung 1 tambah R dipangkatkan T ya. Ini adalah rumus apa? Rumus present value. Present value artinya yang ini mana tadi? PP, rumus present value kan aslinya PP sama dengan future value dibagi 1 ditambah R pangkat T atau pangkat N. Itu rumus present value. Nah, net present value adalah dijumlahin semuanya dikurangi dengan investasi awal. Kayak gimana Pak? Saya nggak ngerti. Oke, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Ada contoh di sini. Tentu saja kita akan membuat perencanaan 5 tahun ya. Perencanaan arus kas, cash flow selama 5 tahun. Dalam data ya, dalam contoh soal diketahui jika tingkat bunga yang akan kita gunakan atau tingkat diskonto yang akan kita gunakan adalah mana tadi? 10% ya, maka ya perencanaan kita, aliran kas masuk kita sebagai berikut ya. Kita anggap atau dalam kita ketahui di soal ini dalam satuan juta ya. Proyek A, kita akan membuat suatu proyek namanya proyek A 100 juta rupiah. Itu adalah apanya? Investasi awal atau initial investment atau initial outlays. Kita perlu mengeluarkan tadi beli tanah, beli mesin, bangun gedung, instalasi listrik dan instalasi mesin dan sebagainya. Kita perlu 100 berapa? 100 juta rupiah. Kemudian kita membuat perencanaan ya. Ini kan tahap awal dalam manajemen. Setelah kita buat budgeting RAB, rencana anggaran biaya, yang pertama kita perlu mengeluarkan initial investment atau investasi awal 100 juta rupiah pada tahun sekarang atau pada tahun 0, maka kita buat setelah 1 tahun berjalan, kita asumsikan arus kas bersih masuk ya, pendapatan kurangi biaya yang lain-lain, kita total 50 juta rupiah. Lalu kita buat proyeksi tahun kedua. Proyeksi itu adalah perencanaan atau peramalan atau forecasting ya. Jadi kita bikin rencana produk kita mau berapa banyak, rencana penjualan kita mau berapa banyak, lalu biaya kita berapa, pendapatan dikurang biaya jadi arus kas bersih. Lalu pada tahun kedua kita proyeksikan kita dapat arus kas masuk bersihnya 40 juta. Pada tahun ketiga 30 juta, pada tahun keempat berapa? 20 juta dan pada tahun terakhir ya. Tahun terakhir mana? Ini ya. Pada tahun terakhir adalah 10 juta. Jadi begitu ya. Langkah awal adalah kita bikin proyeksi atau perencanaan. Perencanaan pertama biaya investasi atau investment outlay atau investasi awal 100 juta. Kita ngeluarin buat tadi beli tanah, beli gedung, bla bla bla. Kita keluarin 100 juta. Jadi cash outflow. Lalu kita buat perencanaan pendapatan, biaya, dan lain-lain. Total arus kas bersih perencanaan tahun pertamanya 50, total arus kas bersih masuk ke tahun kedua 40, tahun ketiga 30, tahun kedua 20, sampai tahun kelima 50. Nah, kita sudah memiliki perencanaan secara umum. Lalu bagaimana kita menilai apakah proyek ini bagus atau tidak, menguntungkan atau tidak? Teknik yang paling umum digunakan, yang paling sering digunakan adalah teknik net present value. Apa itu? Net itu kan berarti bersih, present value itu adalah
nilai sekarang. Jadi kita buat arus kas ini ke dalam present value. Kita rubah ke dalam present value. Oke, sini lihat ya. Oke, mana tadi? 100 juta di tahun 0, present value-nya ya 100 juta kan sekarang. Karena kalau dimasukin rumus 1 tambah R pangkat 0. Yang tadi berarti yang tahun pertama berapa? 50.000 ya atau 50 juta. Berarti present value tahun pertama adalah apa? 50 juta, terus berapa dibagi dengan 1 ditambah R, R-nya 10%, dipangkatkan T, atau T-nya 1. Berarti 50 juta dibagi 1 tambah R pangkat 1. Nah, hasilnya adalah 45, sekian. Lalu beranjak lagi, yang kedua berapa tadi? Ininya apa namanya? Saya lupa nih. 40 juta ya. 40 juta. Berarti yang kedua 40 juta dibagi dalam kurung 1 tambah 10% pangkat 2 ya. Itu adalah present value-nya. Kita buat lagi tahun ketiga di present value kan. Mana tadi? Nih, 30 juta dibagi sesuai rumus ya. C apa tadi? NCF atau net cash flow gini atau arus kas bersihnya 30 juta per 1 tambah R pangkat T. Jadi 30 juta dibagi 1 tambah 10% pangkat 3. Hasilnya sekian. Lalu yang ini berarti 20 juta ya kalau nggak salah. 20 juta dibagi 1 tambah R, 1 tambah 10% pangkat 4. Hasilnya adalah 13 sekian. Dan yang terakhir adalah berapa tadi? 10 juta ya. 10 juta. Jadi mana? Nah ini 10 juta dibagi dalam kurung 1 tambah 10% pangkat 5. Jadilah 6, sekian juta. Nah, apa yang disebut dengan NPV? Kita kembali ke rumus. Ya, lihat. Sigma NCF. Ya, artinya ini sigma. Ini adalah sigma dari present value. Ya, jadi di sigma itu dijumlahkan. Kita jumlahkan. Ya, mana? Jumlahkan itu berarti sigma itu adalah 1 tahun ke-1 ditambah tahun kedua tambah tahun ini kan present value ya, NCF present value tahun ke-1 tambah present value tahun kedua tambah present value tahun ketiga tambah present value tahun keempat dan tambah present value tahun kelima. Jadi sigma di total dijumlahkan 45,454 ditambah 33,058 ditambah 22,539 ditambah 13,60 ditambah 6,20. Kurang lebih hasilnya adalah 120.920.000 rupiah. Atau 120.920.000. Lalu masuk kembali ke rumus. Ya. Mana tadi? Ini dikurangi A0. Berarti mana? Ini sigma 1 sampai tahun kelima dikurangi mana nggak nyampe tangan saya. Dikurangi ini bos, A0-nya 100 juta. Berarti 120 juta dikurangi 100 juta. Kita dapat nilai NPV-nya adalah 20.920 gitu ya. Jadi sigma NCF dibagi 1 tambah R pangkat N. Jadi intinya yang sigma itu akan penjumlahan dari mana ini? Present value. Ini di present value kan tahun 1, tahun kedua di present value kan, tahun ketiga di present di sigma dijumlahin jadi 120 juta dikurangi A0. A0-nya adalah 100 juta. Jadi NPV kita dapat 20.920. Terus NPV yang bagus itu seperti apa, Pak? Secara matematis, NPV yang bagus adalah
yang positif atau lebih dari satu. Maka karena ini sudah positif, sudah lebih dari satu, bisa kita anggap nilai NPV-nya layak digunakan perencanaan ini untuk dilakukan realisasi investasi. Jadi investasinya kita bisa sebut menguntungkan secara NPV ya. Jadi ini ya. Nah, ini layak dilaksanakan. Kenapa NPV-nya positif ya 20 juta sekian. Itu menghitung NPV. Untuk menghitung metode lainnya nanti akan saya jelaskan lagi di kelas. Jadi intinya NPV adalah merubah arus kas kita ke dalam present value, lalu kita akan kurangi dengan investasi awal. Ya, merubah ke dalam present value, dijumlahkan seluruh arus kasnya dikurangi investasi awal. Itulah nilai netnya. Present value dikurangi investasi awal, netnya adalah 20,920 ya. Saya kira cukup jelas dan mudah ya untuk konsep awal. Nanti secara advance-nya kita bisa pakai Excel. Dan satu lagi, kalau misalkan kita kesulitan menggunakan rumus ya, rumusnya nggak ingat ya, atau lama ngitungnya, kita bisa menggunakan tabel diskon factor ya. Apa tuh tabel diskon factor? Di situ sudah ada data kalau 10% pada tahun ke-1 bunganya berapa. Kalau 10% pada tahun kedua bunganya berapa. Kalau 10% pada tahun ketiga bunganya berapa. Sampai dengan tahun ke N dengan perencanaan sejauh mana kita melakukan proyeksi ya. Sampai tahun berapa. Nah kita tinggal lihat di situ kan ada angka ya. Pada tahun ke-1 T-nya 1, R-nya 10% berarti misalkan dapat 0,9. Kita tinggal kalikan saja berarti yang dari hasil tabel kita dengan jumlah kas masuk tahun ke-1. Jadi 50 kali 0,9 sekian hasilnya akan sama dengan hasil perhitungan rumus kita di sini. Yang ini hasilnya akan sama dengan kita ngitung rumus dan dengan mengalihkan 50 juta kali bunga yang ada di tabel. Lalu kita lihat dalam tabel 10% tahun kedua berapa bunganya, tinggal dikali 40 juta. Hasilnya akan sama dengan ini dan seterusnya ya. Saya kira cukup itu dulu ya untuk net present value sederhana ya, kasus sederhana. Nanti kita akan lanjutkan lagi secara detailnya dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, saya hampir lupa ada juga IRR ya, IRR agak rumit ya, tapi ada juga profitability index atau indeks profitabilitas. Ini hampir sama dengan NPV ya. Konsepnya hampir sama. Cuman kalau NPV itu adalah net dari nih ya, kalau NPV itu kan ini dikurangi A0. Kalau profitability index itu adalah rasio profitabilitas atau indeks profitabilitas ya, bukan rasio, indeks mungkin ya. Jadi yang ini dibagi ini sama angkanya, yang ini sama ya, kita membuat tahun ke-1 di present value kan, tahun kedua present value kan, tahun ketiga present value kan, tahun keempat present value kan, tahun kelima present value kan, dijumlahin hasil present value-nya dibagi dengan investasi awal A0. Jadi yang tadi 120.920 dikurangi atau dibagi maaf 120 juta sekian dibagi 100 juta investasi awal kita hasil penjumlahan tadi. Itulah nilai dari profitability index ya, yang tadi kalau NPV mah sigma NCF dikurangi A0, kalau PI mah sigma NCF dibagi A0 ya. Jadi yang tadi adalah net ya atau hasil pengurangan neto ya, bersih ya. Kalau ini mah perbandingan. Jadi cash flow dibagi dengan initial investment atau investasi awal ya. Jadi 120 dibagi 101,2 ya. Bagaimana profitability index yang baik kalau kita
tadi NPV yang baik adalah yang positif, ya nilainya. Kalau negatif atau nol kita tolak ya. Harus lebih dari satu ya. Kalau PI itu probability index kita juga sama akan melihat. Kalau misalkan nilainya seperti ini 1,2 sekian berarti layak untuk dilaksanakan proyeknya atau bisnisnya atau usahanya karena dia lebih dari satu nilainya. Ini adalah nilai standar parameter dari layak atau tidaknya eh, berdasarkan teori capital budgeting. Kalau NPV itu satu di atas satu itu positif, berarti layak untuk dilaksanakan bisnisnya. Kalau misalkan profitability index juga sama. Kalau lebih dari satu artinya layak. Kalau di bawah itu, baik NPV maupun PI, tinggalkan saja bisnisnya. Kita bikin perencanaan bisnis yang lain. Kita hitung lagi NPV dan PI-nya. Kalau lebih dari satu, secara indikator sudah secara indikator keuangan ya sudah memiliki kelayakan untuk dijalankan bisnisnya. Oke, itu sementara dari saya. Terima kasih. Selamat ujian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.